Kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali, di atas 12 tahun jadikan mereka itu sahabat, teman, menjadi mitra, menjadi pendamping, yang memberikan pendampingan, pemanduan, ya scouting, dan supervisi. Lewat apa? Lewat kegiatan menuntut ilmu. Mereka mulai belajar menuntut ilmu, thalabul ilmu. Nah, ini metode-metode dalam sistem pendidikan Islam. Kemudian yang berikutnya, apa sumber belajar dalam sistem pendidikan Islam? Sumber belajarnya pertama adalah ayah bundanya sendiri. Orang tuanya sendiri. Para ayah bunda adalah makhluk yang sudah Allah install kemampuan-kemampuan di dalam mendidik anak. Kenapa? Allah itu tidak pernah memberikan amanah kepada yang tidak kompeten. Jadi diilhamkan dulu kompetensi mendidik anak, baru dikasih anak. Memberikan kompetensi kepada yang bukan ahlinya, itu namanya ya kezoliman, dan Allah nggak punya sifat zalim. Kemudian apalagi sumber belajar itu? Sumber belajar itu adalah guru, mentor, tutor, maestro. Ini adalah sumber pembelajaran yang kedua. Ya. Kalau bicara tentang karakter ini terutama bebannya ada pada ayah bundanya. Tetapi kalau bicara tentang pengetahuan dan skill, ini lebih ke guru, mentor, tutor. Sumber belajar yang berikutnya yang jangan lupa adalah buku, kitab. Makanya udah dapat perintah untuk membaca Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah gitu. Ya. Kemudian selain buku sebagai sumber belajar, jangan lupa pena. Makanya dalam surat Al-Alaq Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Dia mengajarkan manusia lewat pena. Menarik ini. Allah tidak mengatakan alladzi 'allama bil kitab. Allah nggak mengatakan Allah mengajarkan manusia lewat perantaraan buku. Uniknya Allah mengatakan Allah mengajarkan manusia lewat perantaraan pena. Menulis. Menulis itu sebenarnya dalam rangka belajar. Mengetik, mencatat. Makanya saya sering bilang kepada para mahasiswa, walaupun sekarang era digital, Anda bisa merekam, Anda bisa memotret, Anda bisa menjelaskan, menyerahkan flash disk, tapi satu yang saya catat. Lewat pena itu Allah memberikan ilmu yang belum diberikan kepada manusia. Alamal insana malam ya'lam. Lewat pena itu Allah mengajarkan manusia apa-apa yang manusia belum ketahui. Kalau untuk mempelajari apa-apa yang telah manusia ketahui, bacalah buku. Tapi kalau untuk mendapatkan ilmu dari Allah yang belum turun ke bumi, itu peganglah pena. Untuk mempelajari ilmu-ilmu baru. Ilmu baru itu hadir lewat pena. Ilmu lama, bacalah buku. Ilmu yang udah turun itu ada di buku. Ilmu yang belum turun itu dipanjat lewat pena. Sumber belajar berikutnya jangan lupa pengalaman manusia. Pengalaman. Imam Syafi'i misalnya dalam menuntut ilmu, kadang-kadang dia menuntut ilmu 3 hari, tapi datang ke guru yang akan mengajarkan 3 hari itu bisa 3 bulan. Dan kemudian dia pulang lagi ke rumah 3 bulan lagi. 6 bulan di perjalanan, hanya 3 hari untuk menuntut ilmu. Apakah itu sebuah kemubaziran, kesia-siaan? Tidak. Dalam perjalanan mereka beliau dapat pengalaman sebagai sumber belajar yang lain. Di perjalanan beliau belajar dari alam semesta. Karena air itulah sumber belajar, daun itu sumber belajar, angin itu sumber belajar, burung itu sumber belajar, pohon, cacing, dan sebagainya itulah sumber belajar. Insight learning. Mengambil insight. Kemudian jangan lupa, diri kita sendiri itu adalah sebuah sumber belajar. Karena dalam diri kita ada 3 hal.
Pertama ada fitrah, yang kedua ada nurani, dan yang ketiga ada akal sehat. Manusia bisa melakukan self-learning, belajar dari diri sendiri karena dia punya 3 hal itu. Itulah sebabnya manusia di akhirat tidak boleh mengatakan, ya Allah aku nggak pernah diajari. Ya Allah dulu orang tuaku ngajarinya kayak gini. Aku begini karena mengikuti perangai dan ajaran orang tuaku sehingga keliru. Allah nggak terima alasan itu. Kenapa? Kita punya akal sehat kan. Maka apa? Apalah tak kelun. Kenapa tak kau gunakan? Di akhirat nanti iblis tidak mau disalah-salahkan oleh manusia karena dia menyesatkan manusia. Iblis mengatakan, aku ini cuma menggoda. Aku berjanji lalu aku dustai. Jangan salahkan aku tapi salahkan dirimu sendiri. Fala talumuni walumu anfusakum. Kenapa? Manusia punya akal sehat. Manusia itu punya nurani kok. Manusia itu punya fitrah kok. Manusia sebenarnya bisa belajar bahkan dari dirinya sendiri. Kemudian jangan lupa belajar dari Allah Rabbul Alamin. Lewat tanda-tanda yang ada di alam. Lewat tanda-tanda yang ada di alam. Allah janjikan, fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah dan Allah akan mendidik kalian. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa ma tamurun. Betapa banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Manusia melewatinya dengan cepat. Sayang hatinya berpaling. Di alam semesta ini ada ilmu Allah. Sebenarnya berguru kepada alam itu adalah berguru kepada Allah itu sendiri. Sanurihim ayatina fil afaqi wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Akan kami pertontonkan tanda-tanda kekuasaan kami di langit dan di bumi. Dan pada diri mereka sendiri. Nah yang terakhir, karakteristik pendidikan Islam ya. Ada beberapa karena waktu kita sudah sangat terbatas, saya pertama pendidikan Islam itu pendidikan yang berbasis pada kesadaran. Itu karakteristik pertama. Berbasis pada keyakinan. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung dari niat, bergantung dari kesadaran, bergantung dari keyakinan. Sebuah amal tanpa niat, amal tanpa keyakinan, amal tanpa kesadaran sia-sia. Yang kedua, karakter pendidikan Islam yang kedua itu progresif. Berorientasi maju. Kemudian penuh dengan baik sangka. Sulit kita belajar dari sesuatu. Bahkan kalau kita berbaik sangka terhadap musibah, maka musibah dan cobaan itu adalah sumber belajar. Kenapa? Allah tidak akan pernah memberikan cobaan melebihi dan berbeda dengan potensi manusia. Kalau ingin tahu apa potensi kita, coba analisis cobaan apa yang sering datang dari kita. Optimistik ini juga merupakan bagian dari karakteristik pendidikan Islam. Optimis. Optimis akan Allah dan optimis akan hari akhir. Melihat segala sesuatu dalam kacamata yang positif. Dengan baik sangka. Baik sangka kepada alam. Baik sangka pada kehidupan. Kalau ingin belajar dari kehidupan, baik sangkalah pada kehidupan. Kehidupan ini memang banyak jeleknya, banyak jahiliyahnya, banyak batilnya saat ini. Tapi jangan pernah berburuk sangka pada kehidupan. Sebagian besar kehidupan tetap seindah dulu, se-Islam itu. Penuh syukur. Syukur ini bukan cuma semua karunia Allah di jalan Allah. Bahwa sesedikit apapun yang kita dapatkan dari ilmu itu disyukuri dengan cara apa? Didaya gunakan, diamalkan agar bertambah. La in syakartum la azidanakum. Jika kalian bersyukur, akan kami tambahkan nikmat kami. Kata. Penuh cinta. Sistem pendidikan Islam ini untuk membangun cinta. Kemudian beradab. Makanya ada istilah adab sebelum ilmu. Al-adabul qabla ilmu. Sebelum kita belajar ilmu, kita belajar adabnya dulu. Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata,
10 tahun aku belajar kepada Imam Hanafi. 9 tahun belajar adab. Hanya 1 tahun yang belajar ilmu. Berjuang. Makanya ada istilah thalabul ilmi. Menuntut ilmu bukan cuma sekedar mencari ilmu, bukan sekedar menimba ilmu, apalagi disuapi ilmu. Sistem pendidikan Islam itu mengajarkan pada kita menuntut ilmu itu syaratnya 2, harus keluar darah, keringat, dan air mata. Yang kedua, tolong muliakan guru Anda yang memberikan Anda ilmu. Dan kemudian yang terakhir, 3 hal yang tidak boleh terpisah, yaitu iman, ilmu, amal. Iman, ilmu, amal. Ini dalam sistem pendidikan Islam ini 3 ini nggak bisa dipisahkan. Ada orang yang beramal tanpa ilmu, itu bikin masalah. Orang yang berilmu tapi nggak beramal, itu bikin masalah. Maka 3 harus tegak dalam sistem Islam. Baik, sahabat Ahad sekalian yang dirahmati Allah, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan malam hari ini tentang sistem pendidikan dalam Islam yang sekarang secara sangat bergairah dikembangkan oleh para aktivis-aktivis pendidikan Islam. Ini gambaran umum saja, ini gambaran general saja. Barangkali nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab dari saya. Sementara sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Sebentar ini ada. Ya, cek. Ya, apakah suara saya sudah terdengar jelas ya? Iya, terdengar. Oke, alhamdulillah ya, terima kasih jazakallahu khair pada Ustadz Aat yang tadi sudah memberikan banyak ya, Masya Allah, materi-materi dan juga ilmu-ilmu yang bahkan Ustadz, saya juga sebagai seorang guru nih jadi baru tahu banget ternyata banyak banget ya dari metode, terus tahapan dan juga karakter pendidikan Islam. Ya, alhamdulillah dengan adanya materi-materi dari Ustadz, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, termasuk juga mungkin ya untuk sobat-sobat Ahad yang juga bergelut di dunia pendidikan ya. Ya mungkin juga nanti untuk yang calon ayah, calon ibu juga bisa. Oke, sobat Ahad di sini mungkin boleh kalau untuk masih ada waktu beberapa saat untuk sesi pertanyaan. Silakan sobat Ahad boleh dituliskan di kolom komentar. Untuk pertanyaan bisa diketik nama, asal dan juga pertanyaannya. Nanti mungkin karena ada keterbatasan waktu, ini juga saya akan pilih ya untuk beberapa pertanyaannya. Oke, di sini Ustadz sudah ada satu pertanyaan ya, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya kuliah di jurusan pendidikan kejuruan. Nah, pendidikan kejuruan itu bertujuan untuk memproduksi lulusan yang siap kerja. Bagaimana mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam pendidikan kejuruan yang ada di sekolah-sekolah umum, karena semua sudah tersistem. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, dari saudari Rahma. Itu Ustadz, mungkin mau langsung dijawab atau ditampung dulu Ustadz? Saya rasa saya langsung jawab aja ya. Oke Ustadz, mangga Ustadz. Silakan. Oke. Baik. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kalau bicara tahapan besar dalam pendidikan Islam, itu 0 sampai 15 dalam rangka character building ya. Membangun karakter. 15 sampai 40 tahun itu capacity building. Baru sesudah itu success making ya, udah 40 ke atas itu bagaimana kita membuat kesuksesan kita di dunia negara. Nah, pendidikan kejuruan itu bagian dari capacity building. Ya. Pendidikan kejuruan bagian dari capacity building. Jadi yang paling ideal memang pendidikan kejuruan itu 15 tahun ke atas. Karena dalam rangka membangun kapasitas-kapasitas itu. Dan yang namanya capacity building tentunya dikaitkan dengan karakter seseorang.
dikaitkan dengan potensi seseorang.